Ya, saudara, hari ini temanya adalah belenggu cinta. Ya, belenggu cinta. Kemarin dalam seminar 1 hari kita sudah duet sama Pastor Dabas untuk kita sama-sama membahas tentang belenggu cinta. Ya, ini tidak diulangi lagi. Tapi hari ini saya tidak khotbah. Saya mau kesaksian tentang apa yang dinamakan bukti cinta. Ini saat-saat ini kita lagi bicara tentang cinta ya. Dan saya percaya pulang dari tempat ini saudara akan mengalami perkara yang ajaib ya. Nah, sekarang ini saya mau cerita tentang bukti cinta. Bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah itu membuktikan ya, bahwa ada sesuatu yang spesial buat anak-anaknya ya. Bukan sekedar Yesus mati di atas kayu salib. Itu untuk semua orang. Betul? Untuk seluruh dunia, untuk semua orang ya. Tapi Tuhan ingin membuktikan bahwa ada sesuatu yang spesial yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Amin. Ya. Sebenarnya saudara pernah dengar enggak Ibu Iin pernah cerita tentang aduh Tuhan itu kadang-kadang bercanda dengan saya. Pernah ya dengerin khotbahnya, kalau enggak lihat di YouTube Tuhan bercanda, nanti keluar itu judulnya ya. Nah, kadang-kadang kita tahu ada sesuatu hal yang membuat kejutan. Nah, dan ini terjadi di dalam kehidupan saya ya. Kita baca dulu di dalam Rut pasal yang pertama ayat yang ke-6. Nah, ini benar-benar berbicara banyak ayat ini yang saya bahas kemarin. Itu dikatakan begini. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Perhatikan, sebab di daerah Moab itu Naomi mendengar bahwa Tuhan yang disembah oleh Naomi telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Saudara, jadi sebenarnya Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang pertama memperhatikan umatnya. Memperhatikan umatnya. Dan yang kedua adalah memberi makanan. Ya. Kalau namanya memberi makanan itu ada jaminan saudara. Ya. Jadi kita harus tahu. Ayat ini sangat berbicara kepada saya. Dan Tuhan itu buktikan. Nah, aku mau membuktikan bahwa aku tuh memperhatikan kamu. Dan aku itu memberi jaminan kepadamu. Dan itu dibuktikan saudara. Dengan satu kesaksian yang saya mau saksikan. Tanggal 28 Desember yang lalu saudara. Ada sesuatu yang luar biasa yang saya alami. Yang sangat menggores di dalam hidup saya. Yang tidak pernah saya dapat lupakan. Ya. Oh, betapa Tuhan membuktikan bahwa Tuhan itu memperhatikan saya. Dan Tuhan itu menjamin kepada saya. Saudara. Hari ini sekali lagi saya enggak khotbah tapi saya mau kesaksian. Terjadi tanggal 28 Desember. Saudara, saya punya kebiasaan setelah PW pagi saya selalu ke taman. Itu setiap hari. Dan kalau hari Minggu adalah hari sabatikal buat saya. Ya. Pokoknya kalau hari Minggu minimal 1 jam. Saya itu bisa betah di Maligai ya. Betah banget, gak pengen pulang. Ya. Saya juga gak tahu kenapa seperti itu. Ya. Dan pada tanggal 28 Desember seperti biasa selesai dari pada PW, saya masuk ke Taman Tuhan dan saya duduk di Maligai dan saya nyembah Tuhan. Saya cuma nyembah. Tiba-tiba saudara,
Tuhan tuh ngomong begini, nak, aku itu mau memberikan bukti cintaku kepadamu. Loh saudara, saya dengar dengan audible yang sungguh-sungguh. Saya tidak ada orang di sekitar saya, di Makliget cuma saya. Tiba-tiba saya mendengar, nah aku mau memberikan bukti cintaku kepadamu. Ya saya kan bingung, bukti cintanya Tuhan. Sebetulnya saya itu sudah merasakan bukti cintamu Tuhan. Engkau sudah membuktikan bahwa engkau itu cinta kepadaku. Dengan engkau mati di atas kayu salib, nebus dosaku. Engkau membuat aku dari kematian masuk ke dalam suatu kerajaan yang kekal. Itu bukti cintamu untuk seluruh dunia ini, termasuk diri saya. Cukup Tuhan, buat saya cukup. Itu bukti cintamu yang luar biasa. Apa katanya? Bukan itu lah. Itu memang bukti cintaku. Tapi ini adalah spesial. Oh, spesial ya. Lalu apa yang katakan? Apa Tuhan? Apa yang engkau berikan kepadaku? Apa yang tidak pernah kamu lihat? Apa yang tidak pernah kamu dengar? Coba tayangkan ayat yang mengatakan tidak pernah aku lihat, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati kita. Itu yang Tuhan sediakan. Ya. Coba ditayangkan yang dikatakan, tapi disediakan buat siapa? Buat orang yang mengasihi. Ya. Pada saat Tuhan katakan seperti itu, ya, sekali lagi kita baca dalam Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk siapa? Siapa yang mau? Ya. Tapi persyaratannya adalah yang mengasihi. Ya. Jadi saya ngomong, Tuhan, apa sih yang kamu mau berikan kepadaku? Lalu Tuhan itu mengatakan, nak, tahun depan engkau itu usianya 80 tahun dan mau ulang tahun kan. Saya jadi nangis loh saudara. Saya sampai bilang gini, masih jauh, masih 6 bulan Tuhan. Aku ulang tahun itu bulan Mei, engkau bicara itu bulan Desember. Kan kurang lebih hampir 5-6 bulan. Kok engkau sudah memperhatikan aku? Sesuai dengan ayat tadi. Bahwa Tuhan yang saudara sembah itu Tuhan yang memperhatikan. Dan Tuhan yang menjamin. Ya. Pada saat Tuhan katakan bahwa itu kamu mau ulang tahun kan? Iya Tuhan. Jadi saya sudah saya nangis, gak karu-karuan, nangis terus gitu. Saya tuh merasakan tersentuh banget. Ya, saya bilang, Tuhan, saya menikah itu 34 tahun, hampir 35 tahun saudara. Rasanya kok belum pernah suamiku, belum pernah saudara ya. Puji Tuhan kalau di antara kalian tuh ada suami-suami yang sangat memperhatikan. Setahun sebelumnya sudah dikatakan, oh darling, ya. Oh my sweetheart, ya. Engkau tahun depan mau ulang tahun, pengen apa, gitu. Rasanya, coba siapa yang pernah digituin sama suaminya? Coba angkat tangan. Para istri-istri, pernah enggak suami-suami kamu mengatakan seperti itu 6 bulan sebelumnya? Coba angkat tangan aja gak apa-apa. Ada enggak? Oh ada, ini seorang ibu. Ya. Ya. Tapi di antara semuanya ini mungkin ada 2000-nya tuh cuma 1 loh yang ngomong.
Saudara, ya. Saya sampai bilang, aduh Tuhan, saya itu menikah sekian puluh tahun. Tapi Kak, rasa-rasanya tak ingat-ingat ya. Itu gak pernah. Gak pernah ngomong jauh-jauh hari. Loh kalau misalnya kira-kira 2-3 hari sebelumnya ngomong ini orang mau ulang tahun. Atau sebulan sebelumnya. Kalau Freddy gitu ya. Sebulan sebelumnya, Mama Sofi mau ulang tahun. Yuk kita join buat ngasih kado ulang tahun Sofi. Gitu suka begitu. Ya. Tapi sebulan sebelumnya gak ada gitu. 6 bulan sebelumnya begitu. Tapi Tuhan sampai seperti itu. Jadi saya itu bilang, Tuhan, Engkau kok sampai seperti ini sih? Aku nih siapa? Aku nih siapa? Sebutir pasir yang gak ada harganya. Engkau angkat begitu rupa. Sekarang bahkan aku usia 80 tahun, Engkau memperhatikan dan menjamin. Luar biasa saudara. Nah, setelah itu saya bilang, jadi gimana? Maksudnya apa Tuhan? Engkau katakan nanti bulan Mei kamu tepat usia 80 tahun. Oh ya Tuhan. Aku mau membuat sesuatu. Buat sesuatu. Aku mau membuat suatu bukti cintaku kepadamu. Memberikan sesuatu kepadamu sebagai bukti cintaku. Oh Tuhan. Ya, sekarang saya mau tanya. Kalau saudara ditanyain sama suami saudara ya, aku mau memberikan bukti cintaku kepadamu. Ayo, pikiranmu apa? Berlian gede. Ya. Dikasih mobil baru ya. Sesuatu hal yang seperti itu ya. Saya bingung saudara saat Tuhan ngomong aku mau memberikan bukti cintaku kepadamu. Dengan sesuatu yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu dengar, dan tidak pernah timbul dalam hatimu. Jadi apa Tuhan? Lalu Tuhan katakan gini, nak, di Maliga itu selalu ada anggur yang keluar madu. Nah, biasanya 3-4 paling lama seminggu satu kali. Ada madunya, tidak ada madunya, selalu diganti. Karena kan namanya juga lama-lama membusuk gitu ya. Nah, saya rasakan itu anggur baru diganti. Ya. Tapi tiba-tiba Tuhan ngomong, ini anggur kamu ganti. Oh ya Tuhan, nanti habis saya doa ini, saya mau kasih tahu penjaga taman dan pengurus taman, anggur diganti, bilang begitu. Tapi yang buat kejutan adalah begini, karena nanti siang, gitu, aku akan memberikan madu yang berwarna biru. Saya kaget saudara, madu berwarna biru. Coba lihat itu yang ditayangkan. Itu yang keluar saudara. Sepanjang sejarah saya belum pernah melihat ada madu warnanya biru. Saudara, ya. Saya bilang Tuhan. Saya katakan madu warnanya biru. Ya. Beritahukan kepada penjaga taman. Siap, semua harus siap. Akan terjadi sesuatu. Jadi akhirnya selesai doa, masih banyak lagi Tuhan katakan bahwa nanti tepat engkau harus adakan tanggal 6. Jadi biasanya kan kita selalu bikin acara yang pas hari Selasa saudara. Tapi kali ini karena Tuhan menginginkan harus tanggal 6, jadi saya adakan tanggal 6. Jadi saya tuh mengucap syukur karena Ibu Selvi meninggalkan persekutuannya hari ini dan sampai datang di sini
kamsyah ya. Ya, jadi saya rasakan, ya Tuhan, aku akan lakukan. Aku belajar untuk mengikuti apa yang Engkau mau. Tetap nanti tanggal 6 Mei akan diadakan, saudara. Dan maka diadakan hari ini tanggal 6. Yang biasanya selalu diadakannya itu selalu hari Selasa. Dan ini harinya hari Senin, saudara. Lalu saya katakan, Tuhan, ini maksudnya apa? Kenapa aku berikan madu? Madu adalah kemanisan. Sebagai tanda cintaku kepadamu. Hidupmu akan penuh dengan kemanisan. Kenapa warnanya biru? Biru itu lambang kesetiaan. Membuktikan bahwa aku tetap setia. Oh Tuhan, terima kasih buat semuanya. Selesai itu saudara, lalu saya beritahukan kepada penjaga taman yang siang, kamu hati-hati ya. Siang ini madunya mau keluar, warnanya biru. Langsung saya ngomong begitu. Terus ini diganti itunya. Nah saudara, sesudah itu sudah saya pulang. Saya ngurus kerjaan dan sebagainya. Kira-kira 1:30 saya pulang dari semua pekerjaan yang saya kerjakan. Saya pulang sampai rumah, baru saya buka HP. Nah, waktu buka HP itu dikatakan, Mami, madunya benar keluar warna biru. Saudara lihat. Saya sampai gak habis pikir ya. Ajaib ya. Tapi nyatanya seperti itu. Suatu keajaiban yang tidak pernah terjadi dalam sejarah. Saya, aduh Tuhan. Jadi saya bisanya hanya menangis dan saya katakan, Tuhan, ya, Engkau sungguh luar biasa. Apa yang benar yang tidak pernah dilihat, Engkau sanggup memberikan. Jadi saudara percaya, kalau saudara mengasihi Tuhan, ya, seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus tadi, itu ada jaminan Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang saudara dan saya butuhkan. Yang saya tidak butuhkan saja dikasih loh saudara. Saya kan gak pernah butuhkan anggur warna biru. Saudara, kalau misalnya kita minta, bisa ngomong macam-macam baik. Ya. Kayak merintah Tuhan. Gak ada anggur warna biru. Kamu madu warna biru. Mintanya anggur warna biru. Aneh. Saudara, tapi Tuhan lakukan akan hal itu. Ya. Tuhan lakukan akan hal itu. Sungguh ajaib dan luar biasa, saudara. Nah, tapi tidak itu saja. Beberapa hari kemudian Tuhan katakan, bukan sekedar madu yang aku berikan, tapi aku keluarkan minyak berwarna biru, saudara. Minyaknya keluarnya dari tempat yang seperti itu, saudara lihat. Ajaib banget saudara ya. Ajaib banget. Nanti saudara terima kayak gini. Ada minyak yang berwarna biru dan ada madu yang berwarna biru ya. Saudara, dan Tuhan katakan begini, nanti akan keluar terus dan nanti dibotolin, bagikan tanggal 6. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan. Tapi bukan berarti mungkin saudara ini, Tuhan itu mbok ya kalau ngasih sing banyak gitu. Jadi hati saya tenang. Oh tidak saudara. Kadang-kadang keluar, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang keluar, kadang-kadang tidak. Perlu iman.
perlu kesetiaan. Dan benar-benar perlu hanya bersandar kepada Tuhan. Singkat cerita, terjadilah yang terjadi seperti hal itu. Saudara, sampai dengan saat ini, itu mujizat yang terjadi di taman. Minyak bermacam-macam itu sudah lebih dari 40 macam minyak. Luar biasa banget. Kadang-kadang siang-siang itu atmosfer diubah Tuhan dengan berbau mawar Syaron. Kadang-kadang terjadi hujan minyak. Gerimis, bukan hujan. Kalau hujan kan deras ya, gerimis. Kadang-kadang Tuhan buat segala macam yang aneh-aneh, saudara. Tapi saya tahu Tuhan punya rencana yang luar biasa. Amin.